Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika dengan NIM 101230079. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Tahasyuddin Jambi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai sosiologi hukum, yang mana tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah sosiologi dan antropologi hukum. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah sebuah ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang diperkenalkan oleh Auguste Comte, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang merupakan hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Secara etimologis, sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan, serta bahasa Yunani logos yang artinya kata atau berbicara. Jika digabungkan, maka sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai kemasyarakatan. Auguste Comte juga menegaskan bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak ada spekulasi keadaan masyarakat. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Sedangkan menurut Pitrim Sorikin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga, dan moral. Hukum dengan pengaruh timbal balik antara angka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi dengan gejala lainnya. Lantas, apakah pengertian sosiologi hukum? Sosiologi hukum menurut sejarah diperkenalkan pertama kali oleh Ancelotti yang lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi. Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, dalam sosiologi hukum hanya merupakan salah satu dari banyak sistem sosial, dan bahwa sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberi arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri. Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan dua cara, antara lain: 1. Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan. 2. Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. Lebih lanjut, dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian sosiologi hukum. A. Muisen, sosiologi hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dalam pengertian lain, isi dan bentuknya dapat berubah-ubah sesuai waktu dan tempat dan dipengaruhi faktor kemasyarakatan. Yang kedua, Alvin S. Johnson, sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal nyata seperti organisasi baku, adat, istiadat sehari-hari, dan tradisi atau kebiasaan, dan juga dalam materi dasar seperti struktur ruang dan kepadatan lembaga hukum secara demokratis. Yang ketiga adalah Sajipto Raharjo. Beliau menyatakan bahwa objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum yaitu mengkaji perorganisasian sosial hukum. Objek sasaran pada sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan advokat. Yang keempat adalah Surjono Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Yang ketiga, Donald Beck. Yang kelima, Donald Beck, sosiologi hukum adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dari berbagai doktrin yang dikemukakan oleh para ahli, dapat dirumuskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum
dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut secara faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Itulah tadi beberapa pendapat para ahli mengenai sosiologi hukum. Berikut adalah ruang lingkup objek dan karakteristik sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dalam rangka memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial. Sosiologi memiliki perbedaan dengan ilmu hukum, yakni sosiologi tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Artinya, sosiologi hukum memiliki pendekatan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang terjadi. Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup dua hal, yaitu satu, dasar-dasar sosial dari hukum, misalnya hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Yang kedua adalah efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya Undang-Undang Penamaan Modal terhadap gejala ekonomi, Undang-Undang Pemilu terhadap gejala politik, Undang-Undang Hak Cipta terhadap gejala budaya, Undang-Undang Pendidikan Tinggi terhadap gejala pendidikan, dan lainnya. Kemudian yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan government social control. Dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menggunakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Adapun Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita dalam buku Sosiologi Hukum halaman 22 sampai halaman 23, objek sosiologi hukum terdiri atas 1. Masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama, bila mana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang ke masyarakat. 2. Lembaga, yaitu sebagai suatu keinginan bersama dari masing-masing individu yang berlembaga, di mana kemudian akan dipatuhi dan dijalani bersama apa yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya hukum dalam masyarakat. Yang ketiga, interaksi, yaitu sebagai pola perilaku maupun tindakan yang memiliki arti tertentu. Setiap tindakan yang memiliki arti bagi sosiologi adalah tindakan sosial, sementara setiap tindakan yang melahirkan konsekuensi bagi orang lain juga suatu tindakan hukum. Selanjutnya, sosiologi hukum menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Karakteristik sosiologi hukum adalah memberikan penjelasan terkait praktik hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Jika praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, penerapan hukum dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing kegiatan hukum tersebut. Sementara itu, menurut Surjano Sukanto, karakteristik sosiologi hukum meliputi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial serta budaya. Sedangkan menurut Sajipto Raharjo, karakteristik sosiologi hukum adalah 1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum. Apabila praktik itu dibedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut.
Dan yang kedua, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas ini di sini adalah bagaimanakah dalam kenyataan peraturan itu dan apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data atau empiris. Yang ketiga adalah sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Jadi kesimpulannya, sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut, dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum tersebut. Selain itu, karakteristik atau ciri khas dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum warga masyarakat. Baiklah, itulah sedikit penjelasan mengenai sosiologi hukum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.